Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Selamat datang di channel Arizi26. Hari ini gua akan membahas aplikasi Markus ya. Tapi yang gue bahas ini saat ini adalah korban yang sudah melakukan deposito guys ya. Dan korbannya itu udah sangat banyak. Sebagian ada yang menghubungi gua via WhatsApp, ada yang menghubungi gua via email, dan sebagian juga ada yang komentar di video gua. Kali ini gua akan membahas satu persatu guys ya. Tapi untuk nama korbannya itu gua samarkan ya, karena untuk menjaga nama baiknya. Dan semoga korban yang sudah melakukan deposito bisa secepatnya mendapatkan gantinya guys ya. Tentu gue merasa sangat prihatin ya, karena korbannya begitu banyak. Dan ini hanya sebagian yang gue ambil. Dan korban pertama itu menderita kerugian sebesar 66 juta guys. 66 juta ya. Dan semua bukti transfernya sudah dikirimkan ke gue via WhatsApp. Dan ini sangat besar ya guys. Kerugian terbesar di aplikasi Markus saat ini adalah 66 juta. Dan korbannya juga sudah menyiapkan tim pengacara untuk memproses masalah ini ke Mabes Polri. Gue sangat mendukung itu. Dan jika diantara kalian korban-korban yang ingin mendapatkan tambahan bukti, bisa chat gue di WhatsApp guys ya. WhatsApp gue nanti gue sematkan di kolom deskripsi video ini. Bahkan gue punya salah satu foto pelaku guys. Namanya Aldi. Itu adalah salah satu pelakunya, dan gue sudah berhasil mendapatkan fotonya. Dan bahkan alamat Facebook beserta Instagramnya pun sudah gue ketahui guys. Untuk pelakunya guys, saat ini mereka itu ada di Kamboja ya, bukan di Indonesia. Sekali lagi gue katakan, mereka itu ada di Kamboja, bukan di Indonesia guys. Gue dapat informasi ini itu udah lama guys ya, udah mungkin sekitar 5-6 bulan yang lalu. Itu dari mantan pekerja mereka. Dan mereka kan nantinya kan sebentar lagi ini habis kontrak dan mereka akan pulang ke Indo. Dan gue sudah berhasil mendapatkan nama-nama lengkap mereka ya. Ada 4 orang. Ada Aldi Aparandi Ginting, ada Rizky Maulana, ada Lenon Sinaga, ada Cindy, ada Denny Wijaya. Dan mereka akan pulang ke Indonesia pada akhir tahun ini guys, karena habis kontrak ya. Dan ini untuk korban yang kena 66 juta. Dan semua bukti transfernya sudah dikirim ke gua guys. Gue bener-bener kaget ya. Jadi korbannya ini cerita dan ya gitulah. Dan ini korban yang kedua guys, menderita kerugian 14 juta. Dan bukti transfernya juga sudah dikirimkan ke gua via WhatsApp. Dan ini korban yang udah rugi 7 juta. Dan kemarin sudah sempat diskusi juga sama gua via WhatsApp. Dan ini kerugian 3 juta guys ya. Dan ini gua akan bacakan guys ya. Assalamualaikum bang, jujur saya sudah jadi korban uang saya 3 juta ditipu dia. Dia masih bilang tetap penagihan bakal ada setiap bulannya. Apa yang mau ditagih? Apa yang mau diminta? Jadi yang seperti ini kalian abaikan saja guys. Uangnya nggak cair, apa yang mau ditagih? Kalau mereka datang ke rumah gimana? Kalau mereka datang ke rumah, lo orang teriakin maling, kelar itu hidupnya. Dan gue yakin gak akan mungkin berani datang ke rumah.
Karena belum ada sejarahnya guys, penipu itu nyamperin korbannya itu belum ada setahu gua ya. Dan ini juga kerugiannya 3 juta. Jadi para korban yang sudah melakukan deposito itu sebenarnya mereka terpaksa melakukan itu karena terancam dengan surat kontrak yang si penipu itu bikin guys. Karena di surat kontrak kan tertulis pembatalan akan dikenakan denda penalti. Dan pengajuan akan dikenakan biaya deposito sekian. Kesalahan nomor rekening atau memasukkan data akan terkena biaya lagi. Pembatalan sepihak akan kena biaya lagi. Jadi mereka itu takut dan dipaksa untuk melakukan deposito atau mentransfer uang itu karena surat kontraknya bunyinya seperti itu guys. Padahal itu surat kontrak palsu loh. Itu semua palsu yang mereka berikan guys. Mulai dari OJK, mulai dari BI, dari bank, bahkan ID card yang mereka belikan atas nama Aida siapa itu gue lupa, orang Kebayoran, Jakarta, seorang perempuan, itu juga ID card palsu. Mereka tuh memang sengaja memalsukan semuanya. Mulai dari ID card, nama perusahaan, mereka catut nama perusahaan orang. Jadi mereka itu sudah menipu, memfitnah orang. Itu kalau ketangkep mereka tuh berlapis-lapis pasalnya. Penipuan mereka ini sudah berencana guys. Jadi memang sudah direncanakan sedemikian rupa. Sistemnya begini, nantinya begini gitu udah ada semua. Ini kerugian 1 juta. 1 juta. Jadi sekali saja kalian melakukan deposito, maka akan diminta lagi deposito seterusnya. Selama kalian masih memberikan uang, maka mereka akan minta terus. Sementara uang yang kalian ajukan itu nggak akan cair guys. Ya di awal itu ada yang kena 66 juta tuh. Dari deposito pertama sampai 10 kali dia deposito. Saya baru kenal disuruh datang ke kantor SCBD, udah ambil duitnya, orangnya kagak turun-turun lagi. Saran gue sih nggak usah ke kantor yang di SCBD guys ya, kalian laporkan saja. Saran gue sih, gue menyarankan ke Mabes Polri, minim-minim ke Polda deh. Pertama-tama yang kalian laporkan itu rekening penerimanya guys. Nanti di situ akan bisa terlacak ya, atau pihak kepolisian bisa melakukan tracking ke situ. Makasih kakak, aku shock jantung di ACC 1M. 1M. Lalu aku minta dibatalkan, malah suruh bayar 100 juta. 1M guys ya. Aduh. Ini jelas hoax guys ya. Pinjaman online saat ini untuk kalian yang baru saja mengajukan itu limitnya itu nggak lebih dari 5 juta guys. Memang mereka tuh sengaja akan meng-ACC berapapun nominal yang kalian ajukan, karena semakin tinggi nominalnya maka semakin tinggi uang deposito yang akan kalian kirim. Nih ya, pinjaman disetujui tapi uang nggak masuk, memang nggak masuk. Cuma masalah ada pembayaran di kontrak tanggal 10 itu kalian abaikan aja guys. Yang penting kalian nggak terima duitnya. Jika mereka menghubungi kalian blokir, selesai itu. Jadi saran gue tuh nggak usah panik, nggak usah takut. Kita ini korban, kalian itu korban loh. Mereka penipunya aja berani kok. Iya kan? Gue nggak minta kalian untuk berdebat sama mereka, cukup kalian abaikan saja. Tenangkan diri kalian. Kalian ini korban. Sekali lagi gue bilang korban.
Semakin kalian takut, maka mereka tuh semakin senang, guys. Tapi di BI checking gimana bang? Aman nggak ya? Kira-kira seperti itu. Di BI checking nggak akan ngaruh apa-apa guys, karena ini kan aplikasi penipuan. Mereka nggak ada akses ke BI checking, nggak bisa akses ke hukum. Kalau mereka lapor polisi, mereka yang kena. Dan masalah penipuan begini, jangan lapor ke OJK guys. Jangan lapor ke API. Mereka nggak nanganin penipuan. Mereka hanya menanganin aplikasi yang sudah legal. Tapi aplikasinya yang asli. Bukan penipu yang bikin aplikasi menjiplak aplikasi yang sudah asli. Sedih guys ya, gue kemarin waktu korban yang cerita rugi 66 itu, ya Allah kata gue, sedih banget loh. Cuman ya mau gimana, namanya musibah guys ya. Itu musibah, bukan bodoh ya. Karena kurang informasi, jadi terjadi hal itu. Jadi jangan menyalahkan kalian bodoh, jangan guys. Harus tetap semangat. Allah itu nggak tidur guys. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Jadi sekian informasi dari gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.